saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat kenyataan di Jakarta sebagai cara menilai apa yang sudah saya kerjakan. Itu yang bisa menjadi proyektor apa yang akan dikerjakan bila saya diberikan amanat untuk mengurus Indonesia nanti. Di Jakarta, kita selalu menyalakan alarm yang sensitif bila ada potensi problem terkait antar umat beragama. Karena itu, boleh dilihat rekam jejak selama 5 tahun terakhir, apakah ada ketegangan terkait rumah ibadah di Jakarta. Bapak Ibu boleh cek, nggak ada. Bukan tidak ada, potensinya ada, tapi setiap kali itu sudah mulai muncul, udah denger kita ini, cepat-cepat datangin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada konflik, itu sebetulnya di fase ketiga Bapak Ibu. Yang terjadi pertama polarisasi, kedua friksi, ketiga konflik. Nah kita ini sering ketika polarisasi didiemin, ketika ada friksi didiamkan, ketika udah konflik baru kita rame-rame. Jangan, kita ini begitu ada polarisasi datangi, bicarakan, cari jalan keluar, sehingga tidak muncul menjadi masalah. Baru-baru ini kan terdengar ada masalah di Jakarta, bukan? Saya tanya, 5 tahun sebelumnya ada tidak? Ada potensi itu, tapi kemudian diselesaikan sebelum menjadi masalah. Di Jakarta, bahkan kami mencoba untuk menyelesaikan problem-problem IMB yang sudah menaun. Di beberapa tempat, pengurusan IMB di Jakarta sudah hampir 40 tahun, Pak. Tidak keluar izinnya. Ada yang lebih 30 tahun. Dan alhamdulillah itu semua selesai di bulan Desember 2022. Jadi sudah lewat 2021 sore. Desember 2021 yang lama-lama itu terselesaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dikomunikasikan dengan masyarakat, selama seluruh ketentuan itu dipenuhi, maka negara harus hadir dan menjawab penjelasan pada masyarakat. Problemnya adalah sering tidak mau. Nah, saya memilih bisa berkomunikasi dengan semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bahwa negara itu hanya boleh berkomunikasi dengan beberapa kelompok dan memusuhi satu kelompok. Itu masalahnya. Ketika memusuhi satu kelompok, malah tidak bisa komunikasi dengan satu kelompok. Jangan memusuhi. Justru kita harus jangkau semua. Saya tidak khawatir Bapak sekalian menemui kelompok ultra kanan, kelompok ultra kiri. Kenapa? Ya seluruhnya adalah rakyat Jakarta. Saya menemui siapapun, saya adalah Anies. Siapapun boleh mendukung. Tapi bicara kebijakan, saya akan menggunakan keadilan, kepentingan umum, data, dan regulasi. Bukan sekedar aspirasi. Itu yang kita jadikan pegangan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan problem yang sering kita hadapi adalah di luar sana ada sosial media yang akan mencoba melakukan pembingkaian. Nah, pembingkaian ini yang tadi saya katakan sekalian. Ketika saya bertemu dengan Pak Hendri, fotonya nggak akan viral Bapak Ibu. Ketika Pak Hendri, bahkan tidak ada yang mau memviralkan. Nanti kelihatan pluralis gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan yang lain, itu bisa diviralkan. Sementara saya sebagai pengelola negara, saya harus bertemu dengan semua. Harus ketemu dengan semua. Dan ketika ketemu dengan semua, kebijakan yang saya ambil harus mendasarkan pada 4 itu. Saya ulang, prinsip keadilan, kepentingan umum, data, science, evidence, dan regulasi. Jangan dibalik Bapak sekalian. Kalau regulasi nanti yang lain-lain ada regulasi yang nggak masuk akal, ada regulasi yang masuk prinsip keadilan, pegang 4 itu. Dan itulah cara mengambil keputusan. Jadi terkait dengan Bu Sani, terkait dengan pengelolaan ini, justru aturan yang ada ditegakkan dan di Jakarta itu yang kita lakukan. Maka Bapak sekalian, kalau boleh indikasinya adalah suasana tenang dan teduh. Tapi tadi saya berikan gambaran, suasana tenang teduh tidak menimbulkan hiru Bapak Ibu. Tapi suasana kekacauan dan kemudian dipadamkan, you are seeing a hero. Kita mau pilih yang mana? Saya pilih yang pertama.
yang tenang teduh walaupun tidak muncul hero. Saya bilang gitu. Karena indikasinya adalah pada ketenangannya. Tapi Bapak Ibu kalau dengar cerita di belakangnya, seru Bapak Ibu, rame betul. Tapi saya bilang nanti dah, itu biarkan jadi cerita-cerita untuk pelajaran sejarah, bukan bagian dari berita hari ini. Beritanya hari ini adalah ketenangannya. Kerja di belakang layarnya itu adalah sebuah tanggung jawab konstitusional yang kita kerjakan. Biarkan para sejarawan nanti menulis peristiwa-peristiwa itu semua. Nah, jadi saya ingin sampaikan pada semuanya. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya tapi tidak dipertanyakan. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu, apakah nanti akan bersahabat pada minoritas? Apakah akan diskriminatif pada minoritas? Apakah akan berorientasi pada 1-2 kelompok? Itu kan sering ditanyakan. Cuman kadang-kadang kalau pas ketemu nggak tega tanya. Cuman kalau di sosmed aja ditanyain itu. Tapi kalau ketemu nggak keluar tuh pertanyaan itu. Jadi saya tanyain aja sendiri di sini kan. Jadi maka jawaban saya begini Mas sekalian. Di masa Pilkada Jakarta, saya tidak menjawab semua tudingan itu. Kenapa? Karena sangkaan dibalas dengan sanggahan itu tidak ada dampaknya. Kata dia lawan kata saya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya Mas sekalian. Saya tidak bisa, saya hanya berdoa waktu itu, semoga Tuhan mentakdirkan saya bertugas sebagai gubernur, dan sesudah saya bertugas sebagai gubernur, maka saya akan jawab semua sangkaan itu dengan kenyataan yang ada di Jakarta. Saya tidak mau membantah dengan kata-kata, saya tidak mau membantah dengan pernyataan, saya akan bantah dengan kenyataan, dan itu jauh lebih kuat karena kenyataan. Jadi saya selalu sampaikan pada relawan-relawan juga yang membantu, bila ada pertanyaan seperti itu jangan dibantah, maka katakan saja barangkali iya memang dia intoleran. Terus jawab, berikan pertanyaan berikutnya, bisakah diberikan contoh intoleransinya? Ketika diminta berikan contoh, saya berani jamin tidak akan ketemu bukti intoleransinya. Nah, silakan aja cari. Tapi kalau dibantah, nanti kata A lawan kata B, biarkan saja. Kenapa? Tanggung jawab memberikan bukti itu pada yang menuduh, Bapak Ibu sekalian, bukan pada yang tertuduh, Bapak Ibu sekalian. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Kalau tidak ada buktinya, berarti it is baseless accusation. Nah, saya bisa katakan pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa Barat ini, ada pilkada wali kota atau pilkada gubernur, lalu yang maju satu orang dari Sunda, satu orang dari Jawa, satu orang dari Batak. Kira-kira isu apa yang bakal rame di situ? Kira-kira isu apa tuh? Isu suku pasti akan ramai. Kenapa? Karena ada faktor suku yang ada di situ, pasti. Kalau pilkadanya satu calon laki-laki, satu perempuan, isu apa yang akan muncul? Gender akan muncul. Kalau pilkada satu beragama Islam, satu beragama Kristen, isu apa yang akan muncul? Agama. Itu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana. Tetapi yang penting, yang menang harus merangkul, dan yang tidak menang harus mengakui hasil. Itulah demokrasi, dan itulah yang kita coba tegakkan di Jakarta. Pasti. Bahwa ada isu suku, pokoknya yang menang, yang di Bandung harus suku Sunda misalnya, boleh, itu kan aspirasi yang muncul di mana-mana. Nah, ini yang saya sampaikan sekalian. Jadi saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat kenyataan di Jakarta sebagai cara menilai apa yang sudah saya kerjakan. Itu yang bisa menjadi proyektor apa yang akan dikerjakan bila saya diberikan amanat untuk mengurus Indonesia nanti.